Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku, Bidan Online. Di video kali ini, kita akan membahas tentang hydrosalping. Apa sih hydrosalping itu? Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Hai moms. Nah, jadi pembahasan kita kali ini adalah tentang hydrosalping. Mungkin ada di antara moms yang baru dengar dengan kata hydrosalping ini. Nah, seperti di thumbnail, saya menuliskan bahwa hydrosalping salah satu penyebab sulit hamil. Ya, mari kita bahas. Jadi, untuk moms yang baru dengar dan ingin mengetahui tentang hydrosalping, nonton video ini sampai selesai, oke? Iya moms, jadi salah satu masalah atau salah satu faktor yang menyebabkan seorang wanita itu sulit untuk hamil bisa saja karena terjadinya hydrosalping. Jadi, hydrosalping itu apa? Nah, hydrosalping adalah gangguan atau suatu keadaan di mana terjadinya gangguan pada saluran tuba atau biasa juga dikenal dengan tuba Pavlovi. Jadi, saluran tuba itu seperti ini. Nah, itu terjadi gangguan di situ, di mana terdapat penumpukan cairan yang menyebabkan saluran tuba itu membengkak, mengalami pembengkakan. Nah, cairan itu sendiri bisa berupa darah atau nanah. Oke, untuk moms yang belum tahu saluran tuba itu apa fungsinya, saya jelaskan dulu supaya kita lanjutnya lebih nyaman nanti. Oke, saluran tuba itu merupakan jalan atau saluran yang mengantarkan sel telur wanita menuju ke rahim. Nah, ini jalannya kalau dia tersumbat oleh cairan dan terjadi pembengkakan, maka sel telur wanita ini tidak bisa masuk ke rahim dan tidak bisa juga terjadi pertemuan antara sel telur dengan sperma. Kalau sel telur wanita tidak bisa bertemu dengan sperma, maka tidak mungkin akan terjadi yang namanya kehamilan. Sehingga ini menjadi salah satu penyebab kenapa wanita sulit hamil. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi gangguan di saluran tuba? Nah, ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Di antaranya mungkin ada riwayat karena pernah mengalami kehamilan ektopik. Jadi untuk moms yang belum tahu kehamilan ektopik itu apa, bisa lihat di video saya sebelumnya, saya pernah membuat videonya juga. Dan penyebab lainnya itu karena terjadinya endometriosis, terjadinya penyakit menular seksual, terjadinya adanya radang panggul, dan juga adanya jaringan parut yang terbentuk mungkin akibat dari operasi sebelumnya di saluran tuba juga, seperti itu. Jadi itu beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab terjadinya infeksi pada saluran tuba ini. Nah, kalau misalnya moms bertanya, apakah hydrosalping ini bisa dicegah? Jawabannya bisa moms. Caranya seperti apa? Ya, caranya adalah dengan menerapkan pola hidup sehat. Jadi, moms harus makan makanan yang seimbang, makan makanan yang bergizi, kemudian menjaga kebersihan diri, menghindari seks bebas, dan menjaga kebersihan organ intim. Menjaga kebersihan organ intim ini sangat penting agar mencegah terjadinya infeksi atau masalah-masalah dalam organ reproduksi. Nah, mungkin moms juga bertanya-tanya, apakah kalau misalnya seorang wanita mengalami hydrosalping, apakah dia bisa mengetahui gejalanya? Dan seperti apa gejalanya itu? Nah, ini jawabannya moms, karena hydrosalping itu tidak menimbulkan gejala yang bisa dirasakan oleh orang yang mengalaminya. Sehingga bagaimana cara mengetahuinya? Nah, jadi biasanya kan wanita itu untuk program hamil itu pasti akan melakukan beberapa step atau tahapan-tahapan seperti misalnya melakukan USG untuk mengetahui apakah ada masalah, apakah organ reproduksinya aman,
dan apa yang menjadi masalah sehingga sulit untuk mendapatkan kehamilannya. Nah, selain dari melakukan USG, moms juga bisa melakukan HSG. HSG itu apa? Jadi HSG itu juga merupakan salah satu tindakan yang bisa kita lakukan untuk mengetahui apa sih yang menjadi faktor penyebab seorang wanita tidak bisa mendapatkan kehamilannya atau sulit hamil. Jadi HSG itu adalah singkatan dari hysterosalpingografi. Nah, ini juga merupakan salah satu tindakan yang dilakukan untuk melihat kondisi rahim dan sekitarnya, atau biasa juga disebut dengan hidrotubasi. Nah, untuk HSG ini akan kita bahas khusus di video saya selanjutnya. Jadi ditunggu ya, moms. Oh iya, moms, sedikit tambahan bahwa memang sebagian besar orang yang mengalami hidrosalping ini itu tidak merasakan gejalanya. Tapi ada juga kok yang merasakan gejalanya seperti nyeri perut bawah, nyeri pinggang. Nah, itu disebabkan karena infeksi yang terjadi pada saluran tubanya. Jadi, ada yang merasakan gejalanya dan ada juga yang tidak. Selanjutnya, kalau memang terjadi hidrosalping, tindakan apa sih yang bisa dilakukan? Nah, jadi tindakan pertama yang bisa dilakukan adalah memberikan antibiotik dulu. Nah, hidrosalping itu kan karena terjadinya infeksi. Jadi, diberikan dulu antibiotik. Kalau memang bisa sembuh dengan antibiotik, alhamdulillah. Tapi, kalau pemberian antibiotik tidak dapat menyembuhkan, maka akan dilakukan tindakan selanjutnya, yaitu melakukan tindakan pembedahan untuk memperbaiki saluran tuba atau mengangkat saluran tuba itu. Oke, moms, itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Kalau misalnya ada moms yang ingin bertanya, bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa DM di Instagram saya yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.